Masih kita ikuti seminar On The Air Special Edition di PAS FM bersama Tanadi Santoso. Oke, kita lanjut lagi. Terima kasih banyak untuk Anda yang stay di sini, baik di PAS FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, ataupun juga di YouTube channel PAS FM Jakarta, IGTV-nya Pak San di @tanadi_santoso, TikTok live saya Nina Amelia 18 dan Etoko Margit. Thank you banget stay di sini, dan kita masih bahas sebuah fenomena yang luar biasa terjadi di era ini, yakni transformasi bisnis pasca pandemi. Ya. Sekarang ini Pak San, penggunaan gadget itu udah dahsyat banget, luar biasa. Hampir di semua lini, dari baby itu udah pegang handphone gitu ya Pak San ya. Dan dari pembantu gajian pertama belinya handphone. Ya, sampai dengan bayi mainannya iPad sudah itu ya. Orang tua kakek-kakek handphonean, ya itu zamannya sudah berubah sekali. Yes. Oke. Ya, diingatkan lagi yang pengen berinteraksi boleh ya, WhatsApp 0816 924 924 dari sekarang, dan nanti akan ditanggapi pada di setengah jam terakhir. Oke. Terus apa saja yang akan berubah Pak San? Nah ini, jadi pertanyaan ini menarik banget dan menurut saya ini paling penting. Apa yang akan berubah pasca pandemi ini? Yang pertama, self-sufficiency. Maksudnya apa? Banyak negara, banyak kota itu berusaha mencukupi dirinya sendiri. Kalau bisa tidak tergantung orang luar. Karena pengalaman sekarang di China tiba-tiba ditutup ya, segala macam. Ini berusaha mencukupi diri sendiri. Walaupun hampir tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena sekarang itu semuanya menjadi globalisasi. Ini yang pertama ya. Yang kedua, likuiditas bisnis. Jadi hati-hati. Orang-orang tuh sering nggak punya duit untuk melakukan likuiditas bisnisnya ya. Kenapa tiba-tiba cash flow-nya nggak jalan? Duitnya kurang. Hati-hati likuiditas bisnis. Yang ketiga, nah ini yang penting ini. Suddenly virtual. Tiba-tiba semuanya virtual, online, semua jualan juga online ya. Anda akan heran bahwa nilai omset penjualan online itu naiknya berpuluh-puluh kali lipat gitu ya. Ini semuanya seminar online, training online ya, meeting online ya. Saya bahkan bisa mengajar dari San Francisco gitu ya. Semua virtual ya. Dan kemudian yang nomor 4, semuanya semakin automation. Maksudnya apa? Semakin otomatis ya. Kalau Anda lihat selain virtual dan automation, Anda lihat ya, kemarin 3 hari lalu saya terbang dari Balikpapan ke Jakarta naik pesawat ya toh. Sekarang Anda pakai pesawat apa aja, Citylink, Garuda, semua sudah pakai online semua, pakai handphone tiket, tidak ada lagi orang beli tiket gitu ya. Semua sudah pakai handphone, tidak ada pakai kertas gitu. Itu tanpa sadar berubah. Check-in ya. juga udah barcode ya Pak? Iya, check-in juga sudah barcode. Ini contoh ya, virtualization. Kemudian apa yang terjadi lagi? Government itu akan berubah. Kenapa berubah? Tiba-tiba ketika pemerintah Indonesia bilang kita pindah IKN gitu ya. Waduh, sudah bisnis berubah, harga tanah di IKN naik, orang-orang pada bingung, ya apa pindah ke sana, ya apa. Nah, government makin punya power dalam menentukan arah bisnis di masa yang akan datang. Anda lihat Rusia, Anda lihat Ukraina, Anda lihat China, Anda lihat Amerika. Begitu Amerika bilang, sistem Huawei nggak boleh masuk gitu. Handphone saya Huawei nggak bisa dipakai lagi di Amerika. Pusing juga gitu ya. Akhirnya ganti Samsung mau nggak mau. Nah ini contoh ya. Jadi government itu akan semakin punya kekuatan yang luar biasa. Yang berikutnya lagi apa? Exponential thinking. Nah ini kunci banget. Maksudnya exponential thinking itu apa? Maksudnya sekarang itu pergerakan bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang itu 1, 5, 200, 3.000 kayak gitu loh Mbak. Jadi segala kelipatan itu cepet sekali jalannya. Perubahan itu dahsyat banget, cepet kita jalan. Yang enggak laku tiba-tiba mati. Yang jalan tiba-tiba meledak, omsetnya luar biasa ya. Itu yang terjadi. Mau atau tidak mau, perubahan itu tidak lagi berjalan dengan perlahan-lahan, tetapi dengan sangat cepat. Kemudian apalagi Pak San? Desentralisasi. Ini negara itu bisnis atau apapun semakin tidak sentralisasi, semakin ke daerah, semakin ke jauh ya. Lalu apalagi Pak San? Macam-macam nih. Mulai dari dunia perkotaan itu akan menjadi lebih ramai daripada perdesaan. Banyak orang bilang ketika pandemi, Pak, kalau sudah pandemi ini mungkin setelah ini orang-orang itu lebih banyak bisnis itu di desa ya Pak ya, karena pulang kan di desa juga bisa. Ternyata tidak. Ternyata justru kota itu akan semakin ramai walaupun format kota itu berubah. Berubahnya kayak apa? Nah ini sudah di Eropa sudah mulai dieksperimen. Kota itu dalam naik sepeda motor dalam waktu 15 menit orang harus bisa mencakup semua kebutuhan. Mulai dari rumah sakit, mall, belanja, semua harus ada. Nggak bisa harus belanja terlalu jauh.
mereka dalam jarak yang dekat mereka harus bisa. Ini contoh ya. Jadi ini juga perubahan yang luar biasa. Teknologi, wah ini juga perubahannya luar biasa. Ngeri lagi. Sekarang Ngeri sudah ada lagi. kota maya loh ya. Nah, kan? kota maya ya toh ya, penyiar maya lagi ya. Jadi hati-hati. Ini yang Ya. disebut dengan perubahan yang dahsyat. Bahkan ketika kita melihat kehidupan kita, bukan hanya urbanisasi terjadi, ternyata gap kaya miskin juga semakin jurangnya semakin jauh. Jurangnya makin besar. Jadi orang yang kaya akan menjadi semakin kaya, orang yang miskin akan menjadi semakin sengsara. Ini contoh. Terus yang ya. tengah gimana Pak? Yang tengah enggak apa-apa lah, sehat terus. Kanan kiri Yang oke tengah, ya. yang kanan kiri aja yang kena ya. Teman-teman Oke. harus mikir itu. Jadi menurut saya sekarang itu yang paling penting buat kita dalam bisnis adalah menebak bisnis Anda terpengaruh seperti apa, elemen-elemen apa yang ada di sana, lalu bagaimana kita bisa mempunyai kemampuan untuk merubah diri, untuk transforming ourselves, diri kita and our business ya, mentransfer kita punya diri dan kita punya bisnis untuk mengejar pada kesempatan yang ada itu. Nggak bisa lagi kita perlahan-lahan, stagnan, happy-happy, comfortable. Nggak bisa begitu. Dan Kenapa? dan Perubahan itu di selalu setiap- uncomfortable. Silakan. Dan itu juga di setiap apa ya, size bisnis ya Pak. Artinya termasuk UKM. Yes. Sekarang aja pedagang cilok itu udah kreatif banget loh. Iya, Jualan betul. di TikTok loh. Ya, betul, Dahsyat betul. ya. Nah itu sebetulnya internet itu adalah the great apa namanya? Bahasa tepatnya adalah apa namanya? Sebentar. The great equalizer. Contohnya Jadi gini. setelannya ya. Bukan. Equalizer. Bukan. Equalizer itu gini, bukan setelannya. Jadi gini. Kalau dulu saya motret, saya harus punya kamera bagus, saya harus bisa mengerti f8, f11 itu bedanya apa, saya harus punya duit untuk beli film. Sekarang semua tukang foto cuma butuh beli handphone 2 juta rupiah, 3 juta Yes, rupiah sama sudah aplikasi. bisa memoto Aplikasi dan sudah plus. bagus ya. Artinya the great equalizer. Jadi sekarang itu Anda dan saya semakin punya kesamaan untuk start. Saya kasih contoh lagi. Dulu kalau orang tidak punya teknologi yang hebat, modal yang besar, koneksi yang hebat, nggak bisa punya cabang di luar negeri. Hari ini Anda buka bisnis, cabangmu di Singapura, di London, di mana, joinan gampang banget, pakai internet semua. Oke ya, orang dulu kalau mau membuat brosur aja internet ya, pakainya adalah software yang susah-susah. Sekarang pakai Canva bisa, gampang, Beres ya. udah beres. Ini contoh ya. Dan contoh. cuma 5 menit selesai Nah, langsung itu. digital lagi dikirimnya. Ya, jadi orang mau bisa nyanyi. Kalau dulu mau rekaman susah banget. Sekarang tinggal nyalain aja YouTube, cek sudah rekaman. Begitu nyanyianmu bagus meledak jutaan pengunjung gitu ya. Iya. Contoh lagi, dulu mau bikin TV, modal bikin TV itu luar biasa mahalnya. Sekarang kalau kamu terkenal kayak sahabat saya Deddy Corbuzier itu, shut the door pakai radio 2 di channel, jutaan orang sih nonton. Yes. Duitnya banyak, Betul. iklannya banyak. Nah, ini jadi Pak San juga ini punya TV tuh. itu punya TV tuh ya. Kita punya TV ya. Kita juga teman-teman, punya di kita TV punya Pas TV ya. FM juga kan. Ya, jadi saya bikin radio, bikin siaran bisnis, saya bikin review buku sudah 302. Nah, ya toh. Modalnya handphone doang. Nah, ini the great equalizer. Artinya apa? Orang yang paling kaya dan orang yang paling miskin bedanya sudah tinggal sedikit. Kemampuanmu pakai kamera yang mahal, pakai video yang harganya puluhan juta. Yep. Saya kasih contoh ya. Saya lupa, mungkin 20 tahun lalu ya. Saya pernah dapat project dari satu perusahaan untuk membuat videonya perusahaan. Company profile. Company profile 400 juta. Kenapa? Karena pakai helikopter. Gitu. Sekarang Sewa drone ya? helikopternya 180 juta Yes. untuk memvideo dari langit tuh ya. Wah, gitu ya. Sekarang Drone. drone. Yang harganya 3 juta udah dapat ya. Udah dapat hasilnya betul. bagus. Drone. Nah, artinya persaingan itu semakin tajam. Iya. Semua pemain bisa main. Dulu orang hebat itu dari Amerika, dari Inggris. Sekarang orang hebat itu dari mana? Lamongan, ya toh? Ya, Kenjeran. Di mana-mana itu terdiri dari orang hebat-hebat yang luar biasa. Nah, inilah internet itu memberikan kesempatan hebat, the great equalizer. Ya, kemarin saya baca artikel yang tanya teman, saya taruh di, kalau teman-teman lihat di IG story saya ya, saya
katanya Google itu sudah tidak lagi membutuhkan orang dengan kuliah di Stanford, Harvard, MIT. Nggak perlu dia. Kamu nggak perlu ijazah masuk Google kerja. Bahkan nggak perlu pengalaman kerja loh. Gila kan? Biasanya kan pengalaman kerja 10 tahun, hebat. Google tidak butuh itu. Dan hiring dia sekarang paling top dunia. Caranya gimana? Nah, menarik. Caranya itu dia kasih sebuah link, kamu ikut di sana, kamu bisa ikut trainingnya dia yang namanya project management sebuah sistem ya. Dan kamu ikut di sana mainan gitu. Kamu belajar, kamu bikin soal, kamu bikin PR, kamu kerjakan, kamu mainan sama dia dan lain-lain, lalu mengerjakan, menyelesaikan. Google memonitor orang ini pinter enggak? Orang ini sesuai dengan yang saya butuhkan enggak? Okay. Jadi kalau programming dia akan membuat project di dalam program itu mungkin seminggu ya training gitu, semacam training gratis kamu ikut gitu ya. Kalau kamu memang extremely jagoan, di-hire sama Google. Dia enggak peduli kamu enggak lulus SMA, dia enggak peduli kamu dari Trenggalek, dia tetap mau kamu. Karena itu sudah kan. kelihatan Karena kelihatan kualitasnya. Yang Yang ngetes siapa? Si Google. Dengan menggunakan sebuah sistem, yaitu dengan memberikan orang itu sebuah pelatihan project system, lalu disuruh bikin, suruh solve problem, dikasih problem yang sulit, dikasih keadaan, dan mereka ngerjain itu. Dan hasil akhirnya dia menentukan aku hire siapa. Oke, dan no cost at all. Yes. Nggak ada cost sama sekali kan? Biasanya Nggak kalau ada. rekrutmen nggak ribet banget ya Pak ya? Iya, dia kasih Oke. dia running itu. Kalau kamu tertarik ya masuk aja coba gitu. Kamu coba, kamu nggak bisa ya udah hilang. Kalau kamu hebat temen, tawarin sama Google kerjaan. Ini contoh ya. Anda bisa cek tuh untuk meng-Google how to work at Google. Nah, Sebetulnya ya Pak, kalau kita lihat dari hal-hal yang disampaikan oleh Pak San tadi kan, Ya. banyak sekali opportunity yang kita bisa dapat ya. Banyak juga hal-hal positif baik itu bagi perusahaan atau individual gitu kan. Jadi kalau kita ketinggalan dengan situasi ini ya rugi, mati total Pak. Betul. Betul. Nah, saya akhir-akhir ini selama 2 tahun pasca pandemi ya, saya itu kan membantu Institut Asia. Institut Asia itu punya program namanya S2 ya, Magister Management Program, Magister Management Program. Nah, di S2 Institut Asia kita mentraining mereka. Nah, salah satu kunci menurut saya kesuksesan orang adalah kemauan untuk belajar. Jadi kita bikin program S2 fully online. Ya, fully online. Jadi Anda bisa ikut program kami S2 di mana Anda online. Nanti kalau kesulitan bisa DM Pak Tanadi, nanti saya kasih linknya. Jadi S2 Asia. Jadi Anda boleh di Instagram namanya S2 Asia ya. Itu Magister Management Program. Anda bisa selesai dan lulus di dalam waktu 18 bulan ya. Tapi yang menarik dari situ apa? Yang ikut itu ternyata banyak sekali direktur, orang tinggi, supervisor, orang kaya. Saya juga terkagum-kagum sama teman-teman saya itu ya. Kita bikin ternyata yang ikut orang hebat-hebat. Kenapa dia ikut? Saya tanya, Pak San, kita harus agile learning, harus belajar lagi. Di zaman yang sangat berubah ini, mau tidak mau, kita harus belajar lagi, kuliah lagi. Yang tertarik untuk kuliah S2 online, nanti DM saya. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi ya Pak San ya. Kita kembali setelah break.